I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 96 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Saudara, sebelum kita akan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang Kau wujud nyatakan atas kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tema renungan kita, menyanyilah bagi Tuhan, hai segala bangsa. Musik adalah salah satu anugerah di dalam hidup yang sudah dianggap biasa, baik bagi orang Kristen ataupun di luar orang Kristen. Musik diyakini dapat memenangkan hati yang gundah gulana dan dapat memberikan semangat. Namun ada yang unik dan menjadi ciri khas bagi kita yang adalah orang-orang Kristen. Musik tidak hanya dapat menenangkan hati dan memberikan semangat bagi diri kita, tetapi juga memotivasi kita untuk hidup bagi Kristus. Dan melalui nyanyian kita dapat mengangkat hati dalam pujian kepada Tuhan. Sebab tanpa nyanyian bagaikan makan sayur tanpa garam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nyanyian bagi Tuhan atau di dalam bahasa Yunani disebut himnos, yang kita sebut dengan him atau himne. Jika kita definisikan adalah puji-pujian untuk Tuhan atau firman Tuhan yang diungkapkan lewat serangkaian nada. Bahkan di dalam Alkitab adalah salah satu kitab yang khusus isinya berupa pujian yang sangat kita kenal, yaitu kitab Mazmur. Dan ada juga di kitab yang lain, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-55 merupakan nyanyian Maria. Sebenarnya kata nyanyian baru secara keseluruhan muncul sebanyak 9 kali di dalam Alkitab, yaitu 6 kali kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 3, Mazmur 40 ayat yang keempat, Mazmur 96 ayat 1, Mazmur 98 ayat 1, Mazmur 144 ayat 9, Mazmur 149 ayat 1. Di kitab Yesaya 1 kali, Yesaya 42 ayat 10, dan 2 kali di kitab Wahyu, yaitu Wahyu 5 pasal 9, Wahyu 14 ayat yang ketiga. Berulang-ulang Tuhan menyuruh kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah arti nyanyian baru? Untuk apakah kita harus menyanyikan nyanyian baru? Apakah Tuhan mempunyai maksud tertentu? Definisi nyanyian baru yang biasanya kita pahami adalah nyanyian yang belum pernah kita kenal atau dengar. Hal itu memang benar, tetapi apakah nyanyian baru yang demikian yang dimaksud Tuhan? Maksud Tuhan bukanlah definisi yang seperti ini. Nyanyian lama pun yang sudah kita hafal dapat menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara, nyanyian baru ialah nyanyian yang keluar dari dalam hati kita karena kita mengalami suatu pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sehingga artinya bukanlah selalu identik dengan nyanyian baru yang diciptakan. Ada beberapa arti dari nyanyian baru dengan cara yang baru, dengan pengertian yang baru, dengan sikap hati yang baru, dengan sukacita yang baru. Seperti inilah nyanyian baru yang dimaksud oleh Allah, yaitu suatu nyanyian dari pengalaman baru dengan Allah, dan itu selalu indah dan selalu menggetarkan hati setiap umat Tuhan. Kemudian, apakah yang menjadi maksud Allah melalui nyanyian baru? Mengapa Allah menyuruh kita menyanyikan nyanyian baru? Karena Allah merindukan supaya kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, bertumbuh di dalam pengalaman dengan Allah. Jangan tinggal pada tingkat kerohanian yang sama terus-menerus seumur hidup kita. Allah sangat sedih kalau hidup rohani kita macet pada tingkat yang sama, seperti alias diri kita mengalami stagnasi bahkan kemunduran rohani. Allah menginginkan supaya kita terus-menerus mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Allah, dan kita terus bertumbuh dan seharusnya bertumbuh. Seharusnya bertumbuh itu sangat menarik hati dan merupakan pengalaman yang sangat amat menyenangkan. Sebaliknya, jika kita sampai macet di dalam pertumbuhan, pastilah ada proses yang adalah pengalaman diri kita yang berjalan dengan Allah. Termasuk di dalam pengalaman diri kita ketika melewati ujian-ujian yang genting dengan berpegang teguh pada firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyuruh kita terus-menerus menyanyikan nyanyian baru, itu berarti Allah menginginkan supaya kita terus-menerus meningkat dari tingkat yang lama ke tingkat yang lebih tinggi lagi, naik lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya setiap hari, terus-menerus, hari demi hari, bertumbuh dan alamilah pengalaman-pengalaman baru dengan Allah. Sampai kapankah kita menyanyikan pujian baru untuk Tuhan? Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Itu artinya kita dituntut untuk terus bertumbuh tiada hentinya hingga Dia datang kembali. Kita bernyanyi memuji Tuhan bukanlah supaya Dia baik dan menolong kita, atau sebaliknya supaya Dia tidak marah dan lantas menghukum kita. Tuhan adalah baik dan penuh rahmat sejak awal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia mengasihi umatnya dan memberikan dirinya tanpa pamrih. Dia tidak perlu disogok dengan pujian agar memberikan berkatnya. Kalau begitu, apa makna pujian itu? Puji-pujian adalah respon atau tanggapan kita terhadap kasih, kebajikan, kemuliaan dan keagungan Tuhan kita. Kita memuji Dia bukan supaya Dia baik, tetapi karena Dia baik. Bukan supaya Dia menolong kita, tetapi karena Dia justru menolong kita. Bukan supaya Dia tampak agung dan mulia, artinya adalah
tanpa pujian dari kita, kebesaran Allah dan keagungan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Namun sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang senantiasa kita ini diberkati dan dilindungi oleh Allah, tentulah kita pantas memuji-muji namanya. Hanya puji-pujian itulah yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan kita di dalam sepanjang usia kita, dan dimulai dari saat ini juga hingga Dia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Saudara, ayat ini memberi suatu motivasi bagi kita dengan kalimat yang mengatakan di dalam firman ini, menyanyilah bagi Tuhan segenap bumi. Itu artinya tidak terkecuali, tetapi segenap bumi menyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Motivasi dari ayat ini yang akan membangkitkan semangat kita kembali dalam menjalani hari-hari kita. Manusia hidup dalam ruang sejarah. Ia berkarya di pentas zaman. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, manusia menorehkan sejarah. Peralihan waktu acap kali menghadirkan kondisi psikologis tertentu dalam diri manusia. Ada segumpal tanya mengendap di dada. Akankah waktu yang baru yang akan menghadirkan suasana indah, damai sejahtera berbalut cinta kasih, ataukah sebuah realitas yang di dalamnya konflik, makian, menajam, menghujam dalam menusuk sendi-sendi kehidupan? Ada rasa galau, gundah, skeptik menyatu dalam diri dalam menjalani hari-hari kita. Namun kata baru juga selalu memiliki daya magnet yang kuat dalam diri manusia. Baru secara terminologis memiliki daya atraktif, menarik, mempesona, melahirkan hasrat, membuka perspektif, menjanjikan pengharapan masa depan. Tak kalah kita umat Kristiani mendengar ungkapan pemazmur untuk membekali kita menjalani hari-hari kita. Kita diingatkan ulang untuk melantunkan nyanyian baru bagi Allah, mengekspresikan komitmen baru yang lebih kuat kepada Allah, karena hanya Dia kekuatan kita dan pelindung kita dalam hari-hari yang kita jalani setiap hari. Kondisi apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh takut, karena Allah yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengawal dan mendampingi kita di setiap saat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan mari kita menikmati hadirat Allah dalam setiap pujian atau nyanyian yang kita lantunkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati Tuhan Yesus, sungguh ajaib pada saat kita menyanyikan sebuah nyanyian, pada saat kita menyanyi bagi Tuhan. Maka saudara-saudara, di dalam pujian, di dalam nyanyian itu ada ketenangan hati, ada ketenangan jiwa yang kita nikmati. Sebab melalui pujian itu bisa membawa hidup kita lebih menikmati hadirat Tuhan, dan kita semakin merasakan bagaimana penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari mulai dari saat ini kita senantiasa menyanyikan nyanyian baru
bagi kemuliaan Tuhan. Ada 4 tadi yang saya sudah sampaikan. Yang pertama dengan cara yang baru, yang kedua dengan pengertian yang baru, yang ketiga dengan sikap hati yang baru, yang keempat dengan sukacita yang baru. Maka berkat Tuhan di dalam pujian itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan sebab Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. My Salva.